Selamat Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Saya yakin semuanya Jumat Eklesia rindu iman Tuhan di pagi. Meskipun saat ini kita dibalas oleh uang, tapi kuasa Tuhan akan terbalas atas kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih karena Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu selain dengan memuji dan menyembah-Mu. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Kami memuji-Mu Tuhan lebih dalam lagi.
Tuhan namamu besar, damai yang dipuji. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi namamu besar, damai yang dipuji. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian
tahu sendiri apa yang kita alami akhir-akhir ini membuat semua menjadi susah. Semoga ini bisa dengar Tuhan sehingga mampu menolong bangsa ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerenaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar masih terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Semi rindu melihat Indonesia
kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur masih dipertemukan walau dengan media video, tapi saya percaya tidak mengurangi bagaimana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sekalian. Saya masih mengucap syukur sampai hari ini. Tuhan izinkan saya boleh membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, untuk kita sama-sama boleh belajar, kita sama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian dikasihi oleh Tuhan, semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan tubuh yang sehat, walaupun di tengah situasi kondisi yang hari-hari ini mungkin boleh dibilang agak sedikit mengkhawatirkan, tapi saya percaya bahwa perlindungan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya akan membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat sama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-23 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-23 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya percaya ayat ini sudah bukan jadi ayat yang asing buat kita, tapi pada saat ini saya ingin membagikan kepada kita supaya kita sama-sama belajar lebih dalam lagi tentang makna kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-23 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian dikasihi oleh Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi Bapak, Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa di dalam Mazmur pasal yang ke-23 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ini bukan menjadi ayat asing buat kita, tapi saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian dikasihi oleh Tuhan bahwa pada hari ini saya ingin bagikan kepada kita, pada hari ini saya ingin sampaikan kepada kita supaya kita lebih mendalami tentang apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita melalui ayat-ayat yang sudah kita baca pada saat hari ini. Di ayat yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saya akan bacakan ulang buat Bapak, Ibu, dan yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, dan ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib sebenarnya sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita ada, kalau sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, saya percaya itu bukan karena kuat gagah kita, tapi saya percaya itu semua
karya Tuhan, itu semua perlindungan Tuhan, itu semua karena naungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya saya teringat dengan sebuah ayat yang mengatakan kuda itu diperlengkapi di hari peperangan, tapi kemenangan tetap ada di tangan Tuhan. Nah, dari ayat yang di situ saya sudah bisa menarik satu kesimpulan bahwa pemeliharaan Tuhan, kalau hari ini kita masih ada, kalau hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, itu semua karena Tuhan pelihara kita. Tuhan pengen di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kita itu hidup oleh firman-Nya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kekristenan kita hari-hari ini selalu hidup bukan karena perintah Tuhan, bukan hidup karena firman Tuhan, tapi kebanyakan kita hidup dari janji-janji Tuhan. Seringkali kita hanya terbuai dengan janji Tuhan, tapi kita lupa bahwa ada perintah Tuhan yang pengen Tuhan sebetulnya sampaikan dalam kehidupan kita. Contoh sederhananya di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah menjadikan Tuhan menjadi gembala kita. Itu satu hal yang gak mungkin. Tapi kalau kita mau belajar untuk mendalami kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita menjadikan Tuhan menjadi gembala kita, maka saya ingin katakan perlindungan Tuhan itu semakin nyata. Artinya jangan hidup dari janji, tapi kita mau hidup dari perintah Tuhan. Perintahnya apa? Jadikan Tuhan, jadikan Yesus menjadi gembala hidup kita. Dia yang memimpin langkah hidup kita. Kalau saya sedikit ingin menerjemahkan tentang kata gembala. Gembala di Indonesia dengan gembala di Timur Tengah sana itu sangat berbeda jauh. Gembala di Indonesia itu posisinya ada di belakang kawanan domba. Tetapi gembala di Timur Tengah itu rata-rata hampir semua, bahkan boleh dikatakan semua gembala di Timur Tengah itu selalu memimpin kawanan domba, itu posisi mereka ada di depan domba-domba mereka. Jadi kemanapun gembala pergi, domba-domba selalu ikut. Kemanapun gembala tuju, domba-domba itu selalu mengikuti di belakangnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga bahwa kalau kita ini mengatasnamakan kita domba-dombanya Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan harusnya kita lakukan. Kita bukan lagi hidup dari janji, tapi kita hidup hari ini itu karena perintah Tuhan. Makanya ada ayat lain yang mengatakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ditambahkan kepadamu, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang janji. Tapi perintahnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tidak cukup hanya menjadi pribadi yang memiliki kewarganegaraan, kewarganegaraan kerajaan, gak cukup. Tapi kita butuh yang namanya mencari kebenarannya. Kebenaran perlu kita cari. Hidup oleh firman, kita hidup dalam konsep kerajaan, kita juga hidup dalam kebenaran. Jangan kita hanya berpikir kita akan mendapatkan berkat, jangan kita hanya berpikir kita mendapatkan semuanya akan ditambahkan kepada kita, sedangkan kita tidak pernah hidup dari firman-Nya. Kita nggak pernah hidup dari perintahnya. Bagaimana perlindungan Tuhan? Firman Tuhan katakan di ayat yang kedua di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Oleh karena apa? Karena namanya. Ini perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tapi bagaimana perlindungan Tuhan, semua pemeliharaan Tuhan, semua Tuhan nyatakan dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga itu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah menjadikan Dia menjadi gembala dalam hidup kita. Yang utama adalah bagaimana kita menjadikan Dia menjadi gembala dalam hidup kita. Maka secara otomatis pemeliharaan Tuhan akan semakin Tuhan nyatakan. Jadi nggak perlu khawatir dengan semua yang terjadi. Kita boleh hidup di tengah situasi yang mungkin hari-hari ini di tengah situasi yang mungkin hari-hari ini begitu banyak wabah, begitu banyak virus. Tapi saya ingin katakan begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, asalkan kita tidak mencobai Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan semakin nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu janji Tuhan. Tapi jangan hidup dari janji, hiduplah dari perintah, karena Tuhan
ketika kita melakukan perintah Tuhan, secara otomatis janji akan tergenapi. Selanjutnya, di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Apalagi ini perlindungan sepanjang hari. Kita boleh hidup di tengah situasi yang hari-hari ini mungkin mencekam. Kita boleh hidup di tengah situasi yang mungkin hari-hari ini sangat mengkhawatirkan. Kita mau ke sana ada virus, kita mau ke sini ada virus, bahkan kita boleh ada di tengah-tengah sebuah daerah tempat kita yang saat ini sedang mengalami virus di mana-mana. Tapi saya ingin sampaikan begini, kalau Tuhan adalah gembala kita, kalau kita menjadikan Tuhan secara pribadi menjadi gembala kita, saya ingin katakan gini, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wow, ini perlindungan Tuhan, ini jaminan Tuhan buat kita, orang-orang yang percaya yang mau hidup oleh firman-Nya. Selanjutnya yang dikasih oleh Tuhan ini, tongkat itu, gada itu berbicara tentang apa? Tentang satu alat untuk mendisiplin kehidupan kita. Jadi kalau orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kalau orang yang hidup mengatasnamakan dia menjadi gembala, Yesus jadi gembalanya, tongkat itu yang menghibur. Artinya apa? Jangan takut untuk ditegur, jangan takut untuk diberikan masukan. Karena firman Tuhan katakan apa? Tongkatmu dan gadamu yang menghibur aku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang kelima dikatakan begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang kelima berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang berkat Tuhan. Saya ingin katakan gini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Perhatikan kata-kata ini. Ada satu kata-kata yang begitu luar biasa. Engkau, Yesus, Tuhan kita menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Artinya begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekalipun kita ini ada di tengah situasi banyak orang yang gak suka melihat kita sukses. Sekalipun kita berada di tengah-tengah orang-orang yang nggak pengen melihat kita ini berhasil, tapi saya ingin katakan begini, kalau kita hidup dalam kebenaran firman, kalau kita mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, kalau kita mau menjadikan dia menjadi gembala kita yang baik, saya ingin katakan gini, sekalipun di tengah musuh kita, Tuhan tetap akan pelihara kita. Sekalipun di tengah konflik dalam kehidupan kita, Tuhan akan pelihara hidup kita. Kalau ada hamba Tuhan yang hari ini juga berkata bahwa Indonesia sedang mengalami krisis. Saya ingin katakan gini, anak Tuhan yang hidup dalam firman, anak Tuhan yang menjadikan Tuhan menjadi gembalanya. Saya ingin katakan, sekalipun Indonesia ini mengalami krisis, tapi anak Tuhan tetap disediakan hidangan oleh Tuhan di hadapan lawan-lawannya. Wow, dahsyat. Ini yang Tuhan pengen sampaikan dalam hidup kita. Jangan kita sampai malah menjadi satu pribadi yang, kita anak Tuhan juga, kita jadi khawatir dengan cara yang berlebihan. Enggak. Tapi saya ingin sampaikan gini, Tuhan sedang sampaikan dalam kehidupan kita, sekalipun dunia ini berat, sekalipun kita mengalami satu wabah yang besar di negara kita, tapi saya ingin katakan begini, orang yang hidup di dalam Tuhan tetap dipelihara Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan tetap disediakan hidangan, sekalipun lawan-lawan kita itu terus menyerang hidup kita, tapi perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan semakin Tuhan nyatakan buat kehidupan kita. Karena itu marilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita sama-sama tetap merenungkan. Kita boleh hidup di tengah situasi yang seperti ini, tapi saya ingin katakan gini, marilah kita sama-sama boleh tetap bersandar kepada Tuhan, tetap menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, tetap bersekutu di hadap Tuhan, tetap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini adalah salah satu cara yang tepat untuk kita sama-sama bersatu, untuk kita saling mendoakan, untuk kita saling menopang, untuk kita saling bisa memberikan support satu dengan yang lain. Dibangkitkan tingkat kepedulian kita dengan sesama. Kita ini saatnya bagi kita untuk kita bangun kehidupan kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Kita mau menyaksikan bagaimana Allah itu menjadi gembala kita yang baik. Jadikan Yesus menjadi gembala dalam hidup kita. Maka kita akan melihat bagaimana perlindungan Tuhan nyata, bagaimana pemeliharaan Tuhan semakin Tuhan nyatakan. Dan yang terlebih yang perlu kita lihat adalah apa? Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita.
Krisis boleh terjadi di Indonesia, tapi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran tidak akan hidup dalam krisis. Tapi dia akan terus dipelihara oleh Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Biar melalui kebenaran firman Tuhan, bahkan renungan singkat pada hari ini boleh memberkati kita, boleh menguatkan kita sekalian sama-sama. Kita tidak perlu khawatir karena kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Yesus yang selalu menopang kehidupan kita. Kita tetap harus waspada dengan semua yang terjadi, tapi jangan khawatir bahwa Yesus, jangan ketakutan karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus baik, kita masih ada. Kita bersyukur kepada Dia karena kasih karunia-Nya kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta David Octavianus yang sudah mengisi pelayanan ini. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar pulang kita berdoa. Jemaat sama-sama berdoa supaya Tuhan tolong semua. Tuhan tolong untuk pekerjaan Tuhan, khususnya untuk GPPS Eklesia Balikpapan, juga untuk semua di mana saja berada. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kita juga berdoa untuk pemerintah dan kota kita supaya ada keamanan, murah pangan, dan Injil Tuhan boleh diberitakan dengan luasa, banyak jiwa diselamatkan, Kristus Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan Yesus tolong yang mana ada virus ini, Tuhan tolong supaya cepat diselesaikan. Tenaga medis yang menangani, Tuhan juga tolong pada mereka, memberi kekuatan kesehatan buat mereka. Khususnya juga pemerintah kota maupun daerah semua, Tuhan juga sertai, berkati, jaga, lindungi semua. Hamba yang serahkan dalam tangan. Tuhan tolong semua satu persatu, biar semua boleh pulih seperti biasa. Biar Kristus Yesus boleh ditinggikan, dipermuliakan. Hamba bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah bersyukur dan sudah mohonkan segala doa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau tutup doa ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan meninggalkan wajahnya dan berkasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat daripada kasih karunia Allah Bapa dalam surga, secinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, berpersekutuan Roh Kudus ada menyertai kita sekalian mulai sampai pada selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.